lihat aku juga di TV gitu, udah mulai comeback lah pelan-pelan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya nanti ketika udah siap mungkin main film atau main sinetron, gak ada yang tahu lah kedepannya apa. Usahamu adalah skincare, kenapa sih dirimu memang tertarik sama skincare? Iya, selama ini kan cuma menjadi influencer untuk review-review skincare gitu, produk-produk orang. Alhamdulillah ya memang suka, terus mempelajari kandungan-kandungannya, ingredients-nya gitu. Akhirnya kenapa sih daripada review brand-brand orang terus, kenapa nggak buat sendiri? Terus memang kayak emang udah cita-cita dari dulu pengen buat bisnis gitu kan. Dari awalnya yang kecil-kecil, dari baju anak gitu kan, terus ke baju dewasa, terus akhirnya aku pengen buat yang lebih besar lagi gitu, pengen high class lagi. Akhirnya buat Wonderish Skincare ini gitu. Jadi ini murni milik aku pribadi, aku bangun bener dari nol, susah payah gitu. Jadi sebuah kebanggaan lah, apalagi hari ini bisa di acaranya Kak Igun gitu. Terus tadi kayak banyak yang beli gitu, banyak yang antusias, jadi kayak happy aja gitu, merasa cita-cita itu tercapai satu-satu. Ya mungkin dalam berbisnis mungkin proses izinnya semuanya gitu. Oh, sulit banget. Skincare itu kan juga butuh kayak trust gitu kan. Ketika orang beli kan harus ada sertifikasi BPOM-nya, terus kayak kandungan-kandungannya juga harus benar-benar aman. Karena kan kulit manusia Indonesia semuanya tuh berbeda-beda, dan kita jangan sampai jual suatu produk terus tiba-tiba ada yang komplain gitu kan, kulitnya pada rusak semua. Nah itu kita tuh kayak researchnya itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi apalagi waktu itu kan aku juga posisinya lagi sedang menyusui, jadi harus yang aman buat ibu hamil, ibu menyusui kan itu juga susah gitu ya. Jadi ya susah gampang, tapi namanya berbisnis ya ternyata banyak tantangannya, belajar banyak. Berarti skincare seberapa penting kamu pakai skincare nggak sih? Aku nggak pernah skip skincare, kalaupun pergi kemana-mana itu selalu harus bawa gitu, di tas tuh selalu ada gitu. Jadi penting banget perempuannya, kayak nomor satu tuh keperluannya kayaknya skincare. Apa kamu merasa minder kah? Sebagai sampingan tuh aku nggak meninggalkan dunia entertainment. Buktinya kan sampai hari ini juga mungkin kalian sering lihat aku juga di TV gitu, udah mulai comeback lah pelan-pelan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya nanti ketika udah siap mungkin main film atau main sinetron, gak ada yang tahu lah kedepannya apa. Berarti masih tetap mau untuk sinetron? Mau dong. Ini kan bisa dikatakan dirimu kan ada aja kan, sampai bisa dibilang buka usaha. Alhamdulillah. Seperti apa sih untuk anak juga ya itu makanya kayak alhamdulillah aku benar-benar bersyukur banget. Sekarang tuh tertata hidupnya, jadi ada waktu buat anak-anak, ada waktu untuk berbisnis, ada waktu aku bekerja, ada waktu aku free time gitu, untuk jalan-jalan juga ada. Kayak sekarang tuh lebih berasa membagi waktunya tuh pas lah gitu, untuk anak-anak juga pasti ada. Nah ini kan sudah banyak bisnisnya nih, bagi waktu anak juga sampai dibilang sama perempuan tangguh gitu, kuat gitu dalam menghadapi keseharian seperti itu. Iya, aku sih menganggap itu jadi doa aja ya, alhamdulillah. Kalau aku juga manusia masih banyak kurangnya gitu, tapi kalau kami doain jadi perempuan tangguh ya aku aminin aja. Tapi masih banyak perempuan tangguh yang lainnya, kalau aku hanya lagi belajar aja. Masih bisnis ini dibantu sama adik juga nggak sih? Atau gimana kan sampai kompak banget? Oh iya, adekku juga selalu ikut kemana-mana. Kan namanya ini kan nanti ketika harus masuk masa ini kan harus ada mahromnya kemana-mana kan. Jadi udah dari sekarang tuh ada aku selalu nemenin. Walaupun aku sedang bekerja tuh dia selalu aja, kebetulan masuk ke dalam tim juga gitu. Jadi kayak ya dulu mungkin jarang ngeliat berdua ya, sekarang jadi makin kompak. Alhamdulillah banyak hikmahnya gitu. Banyak dipuji juga sama netizen sama adik kompak gitu dalam bisnis, dalam musik, gimana tuh dalam kehidupan itu gimana sih menurutnya? Ya menurut aku seru aja gitu. Biasanya kan kalau kita dulu kecil kayak sering bareng, terus nanti pas udah besar tuh kan punya kehidupan masing-masing, tapi kita justru malah sebaliknya gitu. Ketika udah dewasa malah jadi makin kompak, bisa kerja bareng. Menurut aku itu kayak cukup langka juga, jadi ya banyak bersyukur. bisa dikatakan kayak sekarang kan rezekinya ada aja, lancar aja gitu kan. Sibuk juga sehari-hari juga, kayak ada scripting juga gitu kan di sibuknya seperti apa sih gitu kan. Maksudnya dalam artian rezeki ada, buat ibadah juga ada. Ya, alhamdulillah lancar lah semuanya, bisa dibilang kayak gitu. Namanya ya hidup kan ada pasang surutnya, ada ketika
lagi down banget, ada yang ketika lagi mulai ini gitu ya, namanya kehidupan kan terus berputar ya. Alhamdulillah mungkin saat ini ya lagi banyak disuruh bersyukur gitu ya. Alhamdulillah dikasih banyak kemudahan, tapi ya jangan sampai takabur karena kan hidup terus berputar, siapa tahu nanti dapat cobaan apa lagi, ujian apa lagi. Jadi ketika sedang sedih jangan terlalu bersedih, dan ketika kita bahagia jangan terlalu euforia karena segala sesuatu terus berjalan ya. Tapi mungkin nggak ada tipsnya nggak, ketika dimana sulit akhirnya malah memilih untuk mengembangkan diri lagi gitu. Menurut aku sih ketika kita tuh lagi down jangan terlalu banyak, boleh ada waktu, kita kasih waktu untuk bersedih gitu ya, tapi harus tetap bangkit lagi karena ya itu tadi aku bilang hidup kan berputar. Kalau misalnya kita terlalu stuck dalam satu posisi, kapan kita bisa move on? Dan kan Islam itu mengajar kita untuk hijrah kan bukan gimana, tapi kita harus berpindah gitu, harus terus belajar maju ke depan gitu. Jadi mungkin ya sedikit nasihat, saran aja sih. Targetnya apa sih ke depan? Targetnya banyak, pengen bahagiain keluarga, khususnya juga orang tua. Kan sekarang ngeliat mama, papa juga udah semakin berumur, kan pengen bisa berbakti gitu kan. Sekarang fokusnya kayak gitu, ngurus anak, berbakti sama orang tua, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Banyak. Ini bisnis keberapa Kak kalau boleh tahu? Ini bisnis keberapa, maaf? Berapa ya? 5 apa ya? Itu teman-teman. Kakak sedikit mungkin tanggapan aja kayak Adi Dipa kemarin. Oh, aku nongkrong untuk itu karena beliau juga nggak cerita, daripada aku salah ngomong. Pokoknya aku doain yang terbaik, semoga kedepannya Allah kasih kemudahan dan jalan keluar yang terbaik. Berarti emang nggak curang-curang gitu ya? Kalau masalah itu enggak. Itu tentang yang kalau misalkan sama dulu akan depannya akan baik-baik aja, seperti apa? Kalau aku nggak ada yang tahu, aku nggak mau melangkahi masa depan ya, nggak tahu takdir Allah seperti apa. Pokoknya saat ini aku lebih fokus untuk mengembangkan diri aku, karena nanti pasangan akan sesuai sama cerminan aku kan. Jadi ya aku harus belajar sebaik mungkin supaya dapat pasangan juga yang sama baiknya. Tapi ada Menguatkan trauma anak-anak nggak? sendiri gimana? Menguatkan dari kemarin sampai sekarang, menguatkan anak-anak sendiri gimana? Alhamdulillah anak-anak kan masih pada kecil, jadi belum pada paham, pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi kayak ya pada happy semua. Yang penting tetap ada waktu komunikasi sama ayahnya. Itu memang sudah ada komunikasi. Selalu. Berapa hari sekali Kak biasanya kalau komunikasi sama ayahnya? Tergantung kan dapat infonya di dalam tuh nggak tahu tuh jadwalnya. Mungkin kayak itu ada saran untuk teman-teman yang mengalami divorce juga gitu. Nggak ada. Aku salah ngomong nanti dijadiin duta lagi. Kak, tapi kalau misalkan Amar benar-benar berubah, seperti apa sih? Ya nggak tahu, kita lihat aja sih. Oke. Banyak